Lidah itu larangannya banyak kalau di Ghazali. Yang jelas pertama bohong. Bohong itu termasuk jenis kejelekan yang tidak perlu diajarkan. Orang asal akalnya sehat pasti ngerti kalau bohong itu jelek. Hanya saja ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Sehingga meskipun tahu itu bohong, banyak yang masih nerjang. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ilmunya belum transformasi jadi kesadaran. Belum transformasi jadi hidayah. Yang kedua, menyalahi janji. Entah dengan alasan apa. Itu juga bahayanya lidah. Yang ketiga jelas, hibah. Hibah itu ngomong tentang orang lain yang kalau orang yang diomong itu tahu, dia tidak akan berkenan. Apakah itu termasuk kebaikannya atau kejelekannya? Kan ada orang itu yang tidak suka kalau kebaikannya diungkit-ungkit. Kalau kita ngungkit, itu jenisnya hibah. Yang nomor 4 ini yang sering kita lakukan hari ini, debat. Debat itu bahasa lainnya saling berbantahan. Kita hobi sekali mendebat orang lain. Katanya Ghazali, mbok jangan debat. Kenapa? Karena dengan debat, dengan mendebat orang, itu kita menyakiti yang pertama. Yang kedua, menganggap bodoh. Dan yang ketiga, mencela. Secara sekaligus 3. Kalau ada orang punya pendapat, terus kita sangkal, itu kan kita menyakiti hatinya yang jelas. Karena orang disalah-salahkan itu kan meskipun menyalahkannya benar, dia pasti sakit hati. Yang kedua, kita nganggap dia keliru, nganggap dia bodoh. Itu dosa kita yang kedua. Dan yang ketiga, itu secara tidak langsung mencela. Jadi itu debat. Jadi hati-hati, jangan suka debat. Bertukar pikiran boleh, tapi jangan berbantahan. Bertukar pikiran, saya begini loh, kalau kamu gimana. Kalau debat itu, sampean salah, yang benar gini loh. Itu secara sekaligus menyakiti, menganggap bodoh orang, dan mencela orang. Bagi kita itu juga defisit. Kenapa? Di situ ada indikasi kita merasa benar. Kita merasa sombong. Dan debat inilah sumber kehancuran. Katanya Ghazali, sumber rusaknya tata sosial kita itu debat. Hati-hati katanya Ghazali, setan itu sering menggoda kita dengan bilang tampakkan yang benar, jangan bersikap lemah. Itu katanya Ghazali godaannya setan. Ayo ngomong yang benar, kulil haqqa walaupun namuron. Meskipun itu temanmu, omongkan yang benar, itu kebenaran kok. Padahal apa yang mesti yang kamu omongkan itu hak. Merasa benar itu saja secara sikap mental sudah keliru, sudah kesombongan. Hati-hati. Ketika kamu merasa, Pak, saya mau ngomong ini Pak, karena kebenaran itu harus saya omongkan. Kulil haqqa walau kana murran. Loh, apa jaminannya yang kamu omongkan itu mesti benar? Tapi kan kita harus berdakwah Pak, ngomong tentang kebenaran. Katanya Ghazali, iya, menampakkan kebenaran pada mereka yang mau menerimanya itu kebaikan. Nasihat itu harus, cuma dia harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara debat. Jadi karena nasihat dengan cara yang tidak baik itu hanya membuka aib orang lain, dan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka jangan ditradisikan berbantahan. Islam lebih suka watawasau bil haqqi, saling menasehati, bukan saling membantah. Atau rumus selanjutnya watawasau bisobr. Kita nasihati tentang yang hak sekaligus dengan cara yang sabar. Sabar itu berarti ya harus telaten, tidak judgement, menjatuhkan, menyalah-nyalahkan. Karena seringkali diakui atau tidak orang diingatkan kalau dia salah, itu meskipun dia sadar dia salah, biasanya ada sakit hatinya. Kamu membantahnya, menunjukkan kebenaran bagus, tapi kalau jalannya tidak baik, yang lahir bukan kebenaran, tapi persoalan yang baru, masalah yang baru. Maka hindari tradisi debat. Seandainya memang harus bertukar pikiran, lakukan dengan jalan yang baik, tidak dengan debat. Terus jangan sampai ada mengklaim diri bersih dari dosa. Jangan sekali-sekali ngukur bahwa dibandingkan dia lebih bersih aku, dia dosanya banyak itu. Itu jangan sampai ada terbersit begitu. Apalagi diomongkan, mbok kamu kayak aku gini loh, itu salamat sudah.
Mbok ikut aliranku ini loh, itu alamat. Mengklaim diri bersih. Terus mencela itu apalagi. Jangan sampai engkau mencela ciptaan Allah. Baik itu hewan, makanan, ataupun manusia. Hewan aja nggak boleh dicela. Dasar monyet. Nah, lebih cakep aku misalnya. Ya, kamu marah-marahi monyet kan. Nggak kayak aku aja ganteng. Monyet itu jelek misalnya. Ya monyet itu nggak ngerti kamu ngomong apa. Lagian kalau kamu ngaku cakep, nggak ada monyet yang jatuh cinta sama manusia. Dia jatuh cintanya juga sesama monyet. Jadi klaimmu bahwa kamu lebih cakep itu nggak laku di dunia monyet. Nah iya kan? Nggak boleh mencela makhluknya Allah. Termasuk mencela makanan, katanya Ghazali. Makanan nggak enak, nggak. Jangan dibiasakan. Apalagi cuma ditraktir aja kamu nggak tak komentar. Ya, jangan dicela makanan, hewan, apalagi manusia, apalagi fisiknya, apalagi yang berhubungan dengan hidayah, misalnya cara berpikirnya, cara berperilakunya, enggak. Jangan dicela. Kalau mau dinasehati, nasehati aja. Tapi jangan pakai dicela. Dasar orang desa, itu cela. Dasar orang kota, itu mencela. Kadang-kadang ngomong ganteng itu mencela loh. Cakep ndak aku? Ya, cakep pokoknya. Nggak ada saingannya sama sekali. Kalau sendirian. Misalnya, itu kan mencela juga namanya. Jadi, enggak lah. Jangan pakai celak-celaan dalam hal apapun. Sehubungan dengan manusia. Dinasihati boleh, tapi jangan dicela. Apapun itu mereka juga makhluknya Allah. Yang bikin Allah, yang mengkonstruksi eksistensi mereka Allah. Kamu nasihati silahkan, tapi jangan dicela. Jangan direndahkan. Oke. Terus mendoakan buruk. Hati-hati. Karena nanti ada beberapa hadis yang bilang mendoakan buruk akan kembali pada yang berdoa. Jangan. Kamu dinasihati tidak mau tak doain nanti celaka. Lihat saja nanti kan dia mesti celaka. Lihat saja itu enggak. Jangan mendoakan buruk. Kamu kok mencela kiaiku, mencela ulamaku, tunggu saja nanti balasannya dari Allah. Celaka hidupmu, enggak, itu mendoakan buruk. Bukan perilaku pencari ilmu. Jangan nyumpahi orang, mendoakan buruk. Yang terakhir, ini yang kita mungkin agak ikut sering di situ. Terlalu banyak bercanda, mengejek, menghina orang. Jadi, bercanda itu boleh, cuma jangan terus-terusan bercanda. Apalagi isi candaannya ngejek orang lain, merendahkan orang. Karena biasanya bercanda itu yang paling ampuh bikin orang ketawa kan dua. Mengejek orang atau ngomong saru-saru. Arahnya ke sana. Itu mesti orang ketawa sudah kalau kamu ke situ. Ngejek orang lain sama saru-saru. Sekali-sekali for fun boleh. Untuk mencairkan suasana, tapi ojo terus-terusan. Kan banyak beberapa sekarang ada pengajian-pengajian isinya lucu terus dari awal sampai akhir. Isinya apa bosan penting guyu. Kan ada yang begitu. Ya bagus saja untuk menyegarkan suasana, tapi jangan dilupakan misi utamanya. Serius terus ya enggak enak. Mulai salam sampai salam lagi cucu marah-marah ya enggak enak. Ya santai aja. Ya ada selingan gurunya tapi juga ada ilmu yang didapat. Jangan terlalu banyak gurau, apalagi melecehkan, mengejek orang lain. Ini lidah. Hati-hati menjaga lidah.